Baik, Fatofillah, kita ke pelajaran pokok kita di antara sukses di bulan Ramadan ya. Nah, ini yang selanjutnya berdoa kepada Allah ya. Karenanya doa merupakan kunci kebaikan dunia dan akhirat. Yang juga merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Nabi bersabda, "Laisa syai'un akrama indallahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Di dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib. Di antaranya juga doa menunjukkan sangat butuhnya seseorang hamba kepada Allah. Karena kita butuh kepada Allah ya. Lalu doa, apakah yang selayaknya kita ucapkan dalam rangka persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan? Ya, di antaranya berdoa dipertemukan dengan bulan Ramadan ya. Ma'ala bin Fadal menuturkan ya dahulu para ulama salaf berdoa meminta dipertemukan dengan bulan Ramadan sejak 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan dan berdoa selama 6 bulan setelahnya, meminta agar amal ibadah mereka di bulan itu diterima oleh Allah ya. Itu diantaranya adalah berdoa gitu ya. Kalau kita kadang lalai gitu ya, ya boro-boro berdoa untuk bertemu dengan Ramadan tuh ya. Nah, itu kadang nggak kepikiran tuh ya, itu nggak kepikiran tuh ya, Insya Allah. Ini saat Ramadan serasa lebih dekat lagi gitu ya gitu. Tapi kurang persiapan nah, itu ya. Dan justru amal yang terbaik harusnya dipersiapkan. Justru nah ini kurang sekali gitu ya. Yang kedua, berdoa meminta kekuatan dan kemudahan dalam beribadah di bulan Ramadan. Karena banyak orang yang dipertemukan dengan bulan itu, akan tetapi mereka tidak bisa memanfaatkannya untuk banyak beribadah. Oleh karenanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Ini riwayat Abu Daud. Yang ketiga, berdoa meminta amal ibadah kita diterima dan diberi pahala oleh Allah. Sebab tidak ada jaminan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Ya, nggak ada jaminan gitu ya. Makanya salah satu doa diajarkan oleh Nabi ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Riwayat Ibnu Majah. Kemudian juga selanjutnya latih diri untuk ibadah ya. Ini harusnya nih ya, sebelum masuk bulan Ramadan hendaknya mulai melatih ya, terbiasa untuk banyak melakukan amal-amal kebaikan supaya ketika masuk Ramadan ya sudah biasa ya, biasa beramal ya. Ibarat seseorang yang akan mengikuti sebuah perlombaan, ia butuh melakukan latihan dan persiapan ya, pemanasan dulu gitu ya, agar ketika waktu perlombaan itu tiba dia sudah dalam kondisi yang sangat mantap dan siap ya. Demikian juga dengan Ramadan merupakan waktu untuk berlomba untuk beramal soleh ya. Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai perlombaan untuk para hambanya agar mereka berlomba-lomba dalam ketaatan untuk meraih ridhonya. Sebagian ada yang bersemangat sehingga sukses dan menang meraih kebahagiaan, dan sebagian lainnya malas ya, sehingga kalah dan sengsara. Dalam Lataiful Ma'arif ya,
Jadi apa kunci sukses itu? Berlomba-lomba semangat ya gitu, semangat ya, di antaranya. Walaupun hujan ya semangat ya. Seadanya ya semangat ya gitu ya. Ya ripuhnya gitu ya. Allah tunjukkan jalan gitu ya gitu. Karena itulah Nabi paling banyak saum sunnah di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu syaman fi Sya'ban." Dan aku tidak pernah melihat Nabi saum di bulan lain lebih banyak daripada bulan Sya'ban, maksudnya saum sunnah ya. Kata Al-Hafiz Ibnu Rajab, saum Sya'ban itu ibarat seperti latihan atau pemanasan untuk saum Ramadan, agar supaya ya saat memasuki bulan Ramadan ya nggak kaget ya, tidak merasa keberatan atau kesulitan. Juga para ulama salaf disebutkan bahwa apabila memasuki bulan Sya'ban, mereka sudah fokus ya, mulai fokus banyak membaca Al-Quran. Mereka membawa mushaf kemana-mana gitu ya tuh, mushafnya dibawa kemana-mana gitu ya. Karenanya bulan ini disebut juga Syahrul Qurra, bulan para pembaca Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan oleh Salamah bin Kuhail dan juga Habib bin Abi Thabit. Bahkan diantara mereka Amr bin Qais, kalau masuk bulan Sya'ban tokonya tutup tuh ya gitu tuh, tidak berjualan dulu ya, agar fokus dengan Al-Quran tuh ya tuh, sampai segitunya ya. Kalau kita berat ya berat gitu ya, nggak jualan berarti nggak ada cuan tuh ya. Padahal nggak segitunya juga gitu ya. Gitu. Rezeki mah dari mana aja gitu ya gitu. Bahkan ada rezeki lewat istighfar, lewat membantu orang juga itu ada rezekinya gitu ya gitu. Dapat rezekinya gitu ya dari istighfar, dari membantu orang. Dia tidak harus melalui usaha sebenarnya gitu ya. Dari ketawakalan gitu ya gitu. Dari tauhid juga demikian gitu ya. Salah satu hikmah dari hal ini adalah persiapan dan latihan sebelum masuk bulan Ramadan ya. Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi mengatakan, Syahru Rajabin syahrun lizar'i wa sya'bana syahrus saqi lizar'i wa ramadana syahru hasadiz zar'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan untuk mengairi tanaman, sedangkan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman ya. Nah, sekarang kita lanjut. Selanjutnya adalah meneruskan niat dan menumbuhkan tekad bulat ya. Karenanya salah satu wasiat berharga Imam Ahmad kepada anaknya untuk kita semua juga nih. Beliau berkata, "Ya bunayya, in wil khair fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair." Wahai anakku, niatkanlah kebaikan, karena engkau akan senantiasa berada dalam kebaikan selama engkau berniat baik ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata, "Aku wasiatkan kepada kalian agar berniat baik, karena niat yang baik merupakan sumber kebaikan ya, gitu. Ketika berniat baik ya itu sumber semua kebaikan ya gitu. Dalam hadisul masa ya, juga dalam al-adab syariah yang pertama itu ya. Nah, meluruskan niat serta menumbuhkan tekad untuk beramal di bulan Ramadan hendaknya mulai sebelum bulan itu datang. Seorang yang meluruskan niatnya sejak awal pasti akan senang, berbunga-bunga gitu ya tuh, berbunga dengan datangnya bulan Ramadan. Karena niat adalah motor penggerak dalam beribadah. Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Ya. Sungguhnya amal
itu tergantung pada niatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan niat bagi amal ibaratnya seperti nyawa bagi badan, ya. Dalam As-Siyasah Asy'ariyah. Amal yang kecil itu juga bisa jadi besar pahalanya. Karena apa? Niat. Sebaliknya amal yang besar bisa jadi kecil karena niat juga. Ibnu Mubarak berkata, "Rubba amalin sogirin tu'ad limuhu an niyah. Rubba amalin kabirin tusogiruhu an niyah." Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amal besar menjadi kecil karena niat. Ya, amal besar jadi kecil karena apa? Karena niat, ya gitu. Orang niatnya mandi, ya. Mandi untuk apa dulu, ya gitu. Ketika mandi untuk ibadah atau apa, itu kan sederhana, ya, sederhana. Tapi kalau mandinya untuk ibadah, itu kan bisa jadi pahala, gitu, ya gitu. Bisa jadi besar, gitu, ya gitu. Orang menanam kebaikan dengan bersedekah, bisa jadi besar, gitu, ya gitu. Sedekah, siapa tahu dia menolong orang lain, ya gitu. Nah itu, ya. Tapi ada yang amal itu besar, ya, misalnya apa? Sedekahnya gede, gitu, ya. Sedekahnya gede. Tapi ya karena niatnya biasa-biasa, ya cuman ngasih doang, gitu, ya. Tidak niat karena sedekah. Tidak niat sedekah dengan amal soleh itu, ya cuman ngasih, gitu, ya. Ngasihnya juga itu untuk misalnya bantunya untuk misalnya hal keduniaan, ya bisa jadi kecil, gitu, ya gitu. Walaupun itu juga bermanfaat, tapi itu bisa jadi kecil, gitu, ya gitu. Untuk hal keduniaan, walaupun ya itu juga bermanfaat, demikian, gitu, ya gitu. Tapi misalnya hanya untuk ada ini ngasih buat futsal, gitu, ya. Ya itu bermanfaat juga, tapi ya tidak seberapa, gitu, ya gitu. Nah itu. Tetapi ya nilai seseorang yang membantu orang lain dalam kesulitan itu lebih besar, gitu, ya gitu. Nah ini ada disebutkan bahwa seorang masuk surga karena menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Demikian pula ada wanita pelacur di Bani Israel, ya. Wanita pelacur di zaman Bani Israel itu diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke surga karena ia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Amalan kecil namun ganjarannya besar dikarenakan niat. Sebaliknya amalan besar bisa jadi kecil, tidak ada nilainya dikarenakan niat. Lihatlah dalam hadis tentang 3 orang yang pernah dicampakkan, yang nantinya juga dicampakkan ke dalam neraka. Mereka adalah orang yang berjihad dan mati di medan perang. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang baca Al-Quran, pelajarinya, mengajarkannya, gitu, ya. Ketiga, orang yang bersedekah dengan hartanya di setiap jalan kebaikan. Mereka melakukan amalan yang besar namun tidak bernilai, dan bahkan mereka manusia pertama yang diseret dan dicampakkan ke dalam neraka lantaran niat mereka apa? Rusak, ya, riya, gitu, ya gitu. Ingin terlihat, gitu, ya, ingin disangka ustadz atau ingin disangka qori, gitu, ya gitu. Nah ini, ya, karenanya kita penting menata niat, ya. Kalau ini kan yang drastis, gitu, ya, tidak diterima amal-amalannya kan karena apa? Karena niatnya nggak ikhlas, gitu, ya gitu. Nah ini tata niat, ya, sebelum masuk bulan Ramadan juga supaya kita di bulan itu sudah berada di atas niat yang lurus. Nah, itulah hikmah kenapa Nabi banyak, ya, hadis tentang juga Ramadan menekankan akan hal ini, ya. Di antara sabda beliau, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala,
mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Umar bin Khattab berkata, barang siapa yang saum atau sholat malam, maka hendaknya menjadikan semua ibadah tersebut hanya untuk Allah. Ini riwayat Bukhari juga, dan juga di penjelasan Fadail Ramadan itu ya perkataan Umar bin Khattab. Dan juga tak lupa tentu ya, yang namanya ibadah senantiasa bekali dengan ilmu ya. Karena ilmu merupakan sumber semua kebaikan dunia akhirat. Oleh karenanya ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi apa? Tentang ilmu ya, Iqra, gitu ya. Bacalah gitu ya. Itu sebagai simbol bahwa agama ini dibangun atas ilmu ya. Islam ini karena ilmu ya. Ya karena ilmu ya. Imam Bukhari mengatakan bab ilmu sebelum berucap dan beramal itu ya. Maka sangat penting bagi seorang muslimah mempersiapkan untuk menyambut Ramadan dengan ilmu ya. Terus ilmu apa aja? Nah, ilmunya yaitu kita pelajari hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, seperti keutamaan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Karena hal itu akan menjadikan kita bersemangat dalam menyambutnya. Dahulu dikatakan tak kenal maka tak sayang ya. Maka bagaimana kita akan senang dan semangat di bulan Ramadan sedangkan kita nggak mengenal Ramadan lebih dekat itu ya. Kedua, pelajari hukum-hukum fikihnya supaya kita beribadah kepada Allah di bulan tersebut betul-betul dengan tuntunan Nabi ya. Karena beribadah tidak hanya modal niat doang gitu ya. Tidak hanya niat dan juga semangat saja gitu ya, tapi harus dibarengi dengan sesuai dengan tuntunan Nabi ya. Beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan itu tertolak. Ya, riwayat Muslim ya. Banyak orang yang sudah berupaya ya, saum bertahun-tahun lamanya, akan tetapi ya masih di atas kesalahan, bid'ah dan juga kemungkaran. Karena apa? Tidak mau belajar ilmu ya. Contohnya banyak tuh ya, bertahun-tahun yang menganggap ya dengan anggapan menelan ludah, dan menelan ludah itu membatalkan saum padahal tidak gitu ya. Menganggap akhir batal sahur itu apa? Imsak padahal tidak gitu ya gitu. Atau banyak yang melafazkan dengan lafaz niat tapi ya niatnya nggak lurus ya gitu. Jika seseorang mau belajar agama, belajar ilmu, maka ia akan terhindar dari kesalahan tuh ya. Karena setiap ucapan dan perbuatan dibangun atas ilmu ya. Sebaliknya, jika seseorang beribadah tanpa landasan ilmu, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, niscaya akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Nah itu ya, ikhwatullah, untuk bekal sukses bulan Ramadan untuk sementara yang bisa kita sampaikan. Wa'afu minkum wa'afu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Ya. Gimana? Hari Kamis? Ya. Baik, memang ada hadis ya kan, sehari atau 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan tuh ya dilarang ya untuk saum tuh ya. Akan tetapi itu pun bagi yang jarang saum sunat ya, yang jarang saum sunat. Kalau sering ya tidak masalah gitu ya. Gitu. Tidak apa-apa. Gitu. Ya. Ya gimana? Ya terkadang kan emang cari aman ya, cari aman kan, karena itu hadisnya terlarang gitu ya, itu sehari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan tuh ya gitu. Tapi ya kita lihat hari Kamis nanti ini tanggal berapa gitu. Ada yang lihat kalender nih, ada 27 ya, 27 berarti masih di 28 Syawal tuh ya. Syawal deh. Apa?
masih di 28 Syaban ya punten. Syawal deui gitu. Berarti nanti hari Kamis itu masih 28 Syaban tuh ya gitu. Jadi kalau 8 Syaban ya berarti belum masuk kan, eh, bulan di kalender Hijriah itu kan bisa 29 atau 30. Berarti kan kalau di antara misalnya harinya itu ke 29, antara 29 30 ini kan berarti memasuki tanggal 1 nih ya gitu. Nah, itu baru di situ yang terlarang. Kalau masih 28 Syaban ya tidak terlarang karena kan itu belum akhirnya gitu ya. Kan kalau 29 30 berarti kan akhirnya gitu. 28 belum ya gitu. Berarti hari Kamis boleh-boleh saja ya. Kalau yang rutin ya, yang rutin saum sunat ya. Nah, itu saja ya. Ada lagi? Baik, ya paling itu saja yang bisa disampaikan terlebih dahulu ya. Nanti ya untuk lanjutannya kita di hari Rabu ya. Semoga lancar ya. Walafikum walafiminkum. Semoga Allah lampangkan. Aku lakum hadza wa astaghfirullah li wa lakum.